pikiran buat berpikir kritis. Dia bilang, tapi kamu boleh explore apapun, tapi jangan berhenti sebatas pengetahuan kamu. Kamu harus fair untuk bertanya ke beberapa orang, termasuk orang yang dianggap memahami bidang yang kamu tanya. Yang berbahaya adalah kalau kamu dari enggak, saya coba udara atau laut? Udara malu, tapi umumnya sih ngurusin jasanya doang. Oh, jasanya doang. Jasa di Priok sama jasa di Priok juga main sama di Suta. Ya, di Priok sama di Suta. Jadi apa yang bisa dibantu nih Pak Hendra nih? Iya, sebetulnya sebelum saya kesini kan sebetulnya mungkin sekilas cerita background dulu kali ya tentang saya. Saya kan usia 45. Sebenarnya dari kecil, dari sekolah, dari SD sampai SMA lah ya, saya kebetulan sekolah di Kristen Protestan. Kebetulan sekolah Kristen Protestannya ini sangat detail agama lah. Jadi sebenarnya konsep dasar-dasar keagamaan, pengetahuan Kristen saya itu dari sekolah SD sampai SMA, yang dimana setiap hari ada pelajaran agama lah. Klasik lah, sekolah Kristen kan begitulah. SMA-nya apa Hendra? Dulu, sekarang sih udah nggak top, dulu namanya Kristen Karunia. Ya, jadi setiap hari ada pelajaran agama tuh. Jadi sedikit banyak, walaupun tidak ayat-ayat, tapi kurang lebih dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh-tokoh, cerita itu jadi pengetahuan basic lah. Ceritanya kan, bahkan dulu kan Minggu juga harus sekolah Minggu tuh, kalau enggak ya ada nilai lah, ceritanya klasik lah, itu sekolah yang ketat banget. Nah, tapi kebetulan keluarga besar saya dari dulu itu Katolik. Jadi mama semua tuh Katolik yang taat banget lah. Itu taatnya bener-bener gila-gilaan semua. Jadi dari dulu, dari SD, namanya kita kan masih muda, itu kan pasti pengaruh temen. Apa-apa kan kalau Kristen itu kan soal masalah pembaptisan tuh sangat intens ya, intens lah. Gitulah ceritanya kan. Pindah gereja aja bisa baptis ulang ya. Intens lah. Tapi pada saat itu ibu saya selalu pokoknya nggak boleh lah, apapun itu masih kecil, pokoknya lu nggak boleh dulu lah ceritanya lah. Ya udah, intinya enggak. Pas masuk kuliah nggak ada agama lah, saya bebas lah ya. Di kuliah itu akhirnya saya pikir ya udahlah, coba dengerin orang tua. Saya belajar Katolik, walaupun base-nya kurang lebih sama, tapi kan secara ritual itu cukup signifikan lah, Terutama kan kalau di Kristen itu kan beberapa hal kayak masalah simbol-simbol itu dia sangat ketat lah ya. Dan juga ritual itu juga sangat ketat lah, sampai ekstrim kayak misalkan kalau kita berkunjung ke saudara ada yang meninggal nggak boleh pegang dupa, pokoknya ketat lah. Kristen sangat strict lah. Pada saat saya masuk Katolik, terus kan akhirnya kata ibu, udah lalu lu coba dibaptis. Saya kan harus, kalau Katolik itu harus katekumen dulu kan, sampai 2 tahun kalau nggak salah. Udah saya jalanin tuh, saya jalanin katekumen. Nah di situ kan banyak hal yang saya cukup ya plus min ya, ada perbedaan antara Kristen dengan Katolik dalam hal ritual, terutama dalam simbol-simbol. Itu sangat signifikan lah. Simbol-simbol salib Bunda Maria, dan juga kayak semacam, bukan semacam lah ya, penghargaan, appreciation kepada santo-santo lah. Di Kristen kan sekali nggak ada. Bahkan santo-santo itu, tokoh itu nggak ada sama sekali tuh. Di Kristen tidak ada sama sekali lah. Gitu kan gitu. Kemudian pada saat itu intinya saya di situ mulai ada sadar, kok ada perbedaan ya di dua Kristen ini. Salah satu yang paling saya sadar di doa Bapa Kami. Endingnya itu ada satu hal yang berbeda, di mana di Kristen ada tambahan dalam nama Tuhan Yesus, di Katolik nggak ada. Justru nih di Katolik yang ada, Pak? Nggak ada. Kemudian Amin nggak? Katolik Amin. Yang ada karena apa gitu kan? Iya, kemudian di Katolik gitu kan? Nggak, yang lebih panjang di Kristen. Kristen yang lebih panjang. Di endingnya itu ada. Karena kalau yang punya kerajaan, kemudian yang semalanya Amin. Di Katolik nggak ada. Nanti Pak. Nanti saya tunjukin. Kitabnya Katolik nanti. Nggak, di ayatnya ada, tapi pada saat di gereja itu nggak dipakai. Diputus di situ. Sama kalau di Kristen diajarin doa, setiap doa apapun kan. Kalau Kristen doanya lebih bebas ya. Misalnya kalau Katolik beberapa doa itu terikat seperti Islam lah, ada doa-doa tertentu lah. Tapi endingnya harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin lah, intinya lah. Di situ saya kok ada beda gitu kan, terasa simbol-simbol. Lalu udah saya jalanin Katolik. Kitabnya Pak Hendra sempat perhatiin nggak ada ada di Otak Kanonika, tapi problemnya saya terbuka di Katolik itu karena saya kan udah kuliah sampai kerja dan sebagainya, itu kan sudah tidak lagi ada day to day. Jadi knowledge saya soal tokoh-tokoh dan sebagainya itu berhenti pada saat saya di Kristen karena SD SMA. Lalu tambahan saya hanya adjust masalah simbol, kultur dan sebagainya. Lalu setelah saya menerima penjelasan dari
intinya versi Katolik ya, mengenai simbol ini kita bukan pemujaan, tapi ya begitulah ya. Ya udah saya bisa terima. Lalu akhirnya saya tuh sampai baptis tuh. Tapi sebelum dibaptis pun saya sempat ada satu pertanyaan paling intrik pada saat saya lagi katekumen tahap akhir. Kebetulan pastornya itu pastor pengganti. Saya cukup nanya satu hal gitu. Saya ada nanya satu hal karena pada saat itu lagi boom film Da Vinci Code kalau itu kan sangat menggetarkan keimanan tuh. Kok begini gitu kan? Ada anak Yesus gitu. Ya, terus pertama beberapa hal yang esensial itu kan di challenge lah. Lalu kan gitu, itu lagi hit-hitnya tuh gitu kan. Lagi saya kuliah. Lalu saya tanya ke pastor pengganti, kebetulan itu pastor pengganti soalnya ini saya ngomong gini loh, Alkitab itu apakah sumber kebenaran begitu segala. Yang saya kaget ini pertama kali balik mungkin ke orang beda-beda ya. Pastor ini menjelaskan saya hal yang berbeda. Kata siapa tetap sumber kebenaran? Saya kaget. Hah? Pastornya ngomong gitu? Ngomong gitu, sumpah demi Tuhan. Saya kaget. Nah kok gitu? Enggak gitu, kamu salah gitu. Kalau kamu tahu Alkitab ini disusun abad berapa, dia langsung ngomong gitu loh. Alkitab ini adalah translation dari beberapa bahasa. Tapi dia belum detailin bahasa panjang lebar. Gitu kan gitu. Dia bilang, kamu harus tahu di luar Alkitab masih banyak transkrip-transkrip yang beredar, yang lalu kemudian pada saat berapa abad lalu dikompel dianggap inilah yang the truth lah. Tapi kalau kamu dan sedangkan saya pribadi kebetulan dulu pernah dapat penugasan sampai ke Vatikan, dan saya kan nggak semua orang punya akses. Saya kebetulan dapat diberi kesempatan akses masuk ke dalam Vatikan Library yang sangat di situ saya cukup kaget, kok banyak transkrip dan sebagainya kan yang tidak pernah saya ketahui selama ini. Si pastor pengganti itu open, saya cukup kaget jawabannya. Terus dia bilang, jadi kalau jawaban kamu adalah apakah ini 100% semuanya seperti itu, saya pribadi, dia ngomong secara pribadi ya, saya bilang saya nggak bisa jawab, saya belum tentu karena pada faktanya ada banyak transkrip yang beredar dan kebetulan Alkitab itu sudah disusun pada saat periode tertentu. Saya belum ngomong, saya belum ngerti masa ada revisi selama saya tuh nggak paham tuh. Oh ya udah, tapi itu cukup nempel di saya tuh. Oh ternyata ada, itu saya ngomong. Kalau kayak gini pada saat itu lagi heboh Da Vinci Code tuh banyak nanya. Salah nggak kalau saya mempertanyakan ini kan? Kalau salahnya ini kan mempertanyakan iman saya loh. Bahwa Yesus kemungkinan punya anak, kawin Maria Magdalena, itu kan cerita di Da Vinci Code lah. Ya kan? Terus dia bilang enggak, karena Tuhan memberikan manusia itu pikiran buat berpikir kritis. Dia bilang, tapi kamu boleh explore apapun, tapi jangan berhenti sebatas pengetahuan kamu. Kamu harus fair untuk bertanya ke beberapa orang, termasuk orang yang dianggap memahami bidang yang kamu tanya. Yang berbahaya adalah kalau kamu cari kesimpulan sendiri, kamu berhenti, kamu berkesimpulan. Itu berbahaya. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang bertanya itu adalah hal yang baik karena itu bagian dari proses keimanan, dia ngomong gitu. Oke, saya cuma nanya begitu, tapi that's it, selesai, sampai ke saya katekumen, pokoknya jalanin hidup lah, kan kerja dan sebagainya kan berjalan, udah saya rutin gereja. Saya menjalani sebagai Katolik yang baik lah. Bahkan sampai lanjutannya saya sempat krisma, penguatan. Katolik kan ada level 2-nya lah, yang sekolah lagi kalau nggak salah hampir 6 bulan, pas tahun saya lupa lah, yang tiap minggu sekali lah di gereja kan gitu. Ya udah saya jalanin aja, gitu kan. Jadi sampai saya sampai kelas, sampai krisma lah. Ya lalu saya anggap itu semua ada tuh, karena saya udah tidak lagi tanda petik waktu, tidak lagi sibuk dalam hal mempertanyakan. Kalau dulu kan masih kuliah mempertanyakan tuh, ya udah saya jalanin lah, gitu kan, itu jalanin semua. Itu. Nah sampai sebelum saya lihat channel apa gitu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan itu di Bible yang cukup mengganggu saya, tapi selama ini saya pikir udahlah. Karena kadang-kadang klasik kalau bertanya ke siapapun, bukan ngomong ke pastor lagi ya, ke teman yang saya anggap punya knowledge, kan adalah teman yang sangat Kristen timbangan lah. Ujungnya ketika mentok satu, iman adalah sesuatu yang tidak kamu lihat tapi kamu percaya. Itu terus jadi kayak endingnya gitu. Imani saja. Ya, imani saja gitu kan. Endingnya segitu, ya udah saya telan-telan kayak lewatkan tahun-tahun. Sampai akhirnya kan saya menikah lah, dan kebetulan kan istri saya agamanya Islam. Ceritanya. Waktu menikahnya? Nggak, menikah pun kita tidak di sini pada saat itu. Di luar. Pada itu kita menikah secara sipil gitu kan, gitu, secara sipil dan sebagainya. Dan balik ya proses catatan nikah sipil dan sebagainya kan di sini kan, which is sudah kelar, gitu kan, beriring bersama gitu kan gitu. Gitu. Lalu, nah seiring waktu berjalan. Ya, ini sih nggak ada hubungan, tapi kayaknya saya mulai ada satu hal yang sedikit banyak, tapi ini bahkan saya tidak cerita kisah saya. Jadi klasik lah Pak, bahwa kan dalam hidup itu pasti ada up and down. Ya kan, pada saat itu
beberapa tahun lalu ya pokoknya everything looks good lah. Di sisi usaha everything benar-benar luar biasa lah. Bahkan saya pun cenderung jadi orang, saya merasa bukan saya ini suci ya, saya merasa I'm a good person lah. Gitu kan gitu. Bahkan boleh dikatakan hampir semua ya bukan mau menguji lah, termasuk yang sangat-sangat ringan tangan. Bahkan ringan tangan saya sampai level yang ekstrim lah. Karena dulu saya pernah berjanji ke Tuhan dulu. Kan kebetulan klasik lah kita kan dari keluarga nggak ada. Lalu dari keluarga nggak ada dan sebagainya, ada cerita panjang lebar zaman kita susah, orang tua pinjam duit nggak dikasih dan sebagainya. Akhirnya saya sampai ngomong ke atas. Saya bilang, kok bisa gitu ya? Padahal saya tahu dia orang kaya gitu kan gitu. Ya udahlah. Pada saat itu bahkan minjem buat biaya sekolah loh. Saya sampai doain ke atas, saya bilang, suatu saat kalau lu kasih gua wealth gitu kan, gua tidak pernah akan nolak siapapun yang minta gua. Tapi mungkin gua akan bantu semampu gua. Tapi gua will never say no. Itu nggak pernah saya ngomong ke saya, dan jujur prinsip hidup itu saya pegang. Setiap kapanpun teman minta bantu, berapapun, pada saat saya sanggup saya pasti kasih. Gitu kan, saya nggak pernah bagi, saya tahu bahkan uang saya kasih ini nggak bakal balik. Saya udah tahu bukan secara minjem loh, dia biasanya minjem 1 tahun ini nggak bakal balik, tapi udah saya lakukan. Bagi saya, yang di atas pasti bukan saya rezeki. Kalau saya mampu berikan, berarti kan saya ada rezeki lagi. Gitu kan gitu. Dan itu cukup ringan tangan lah, sangat-sangat ringan tangan. Itu kan gitu. Terus beberapa kali juga sepanjang perjalanan, everything looks good, juga ada joinan sama teman usaha, klasik lah ya, kena tipu teman sampai besar dan sebagainya. Tapi sih nggak pernah hard feeling, karena bagi saya, lu ambil, gue yakin atas akan give gue lebih. Karena apa yang lu ambil kan juga gue dapat dari atas. Gue seakan menjalankan bahwa everything berkat dari atas deh. Gitu. Bahkan nggak ada, ya udah gitu. Udah pokoknya sampai singkat cerita, di mana saya sebelum COVID pun everything very very good lah. Very good banget. Bahkan saya merasa itu hype-nya saya. Kan biasalah manusia lagi naik-naik gitu kan sampai bikin catatan-catatan kayak wah kalau everything diberkati seperti ini, as if aja stay aja dalam waktu 5 tahun lah, saya bisa autopilot lah, udah bisa hidup normal tanpa perlu pusing day to day lah. Tiba-tiba setahun kemudian everything downhill dengan sangat-sangat cepat segala. Di situ perjuangan batin saya, tapi saya nggak tahu gitu kan gitu. Saya tuh pada saat semakin saya downhill, semakin saya menguatkan iman saya pada kepercayaan pasti dong. Saya ingat, kok cobaan saya gini banget gitu. Tiap kali saya berdoa, saya ngomong kayak, salah gua apa sih? Jujur ngomong gitu loh gitu. Gua mungkin bukan a very good faith person, tapi gua kayaknya melakukan segala hal yang kayaknya tuh di kacamata gua tuh nggak ada hal yang gua I'm not a bad person lah. Segala orang minta maaf tuh gue pasti keep omongan gue, gitu kan gitu. Gue tidak pernah hitung. Bahkan pada saat saya susah, tanda petik jatuh, saya lagi butuh satu, saya bahkan nggak nagih ke teman saya, karena saya tahu dia nggak ada duit buat saya tagih percuma. Kalau saya tagih pasti juga nggak ada hasilnya, cuma buat kepuasan batin saya atau nggak sih gitu. Keren banget Pak Hendra nih. Bukan, karena jujur itu prinsip saya ketika saya janji ke yang atas. Iya, as a person, ini Bapak nih keren saya bilang gitu. Dalam arti kita nggak usah ngomongin agama nih. Sebagai seorang manusia seperti Pak Hendra ini sangat keren gitu loh. Bisa menolong orang tapi tidak mengharapkan uang itu kembali. Itu bagus banget. Karena bagi saya itu jujur pribadi itu adalah mungkin karena background saya kan susah banget lah Pak ya. Cerita klasik susah banget lah. Jadi cerita klasiknya pokoknya singkat cerita saya doang. Ayah saya dulu yang ngebantu keluarga besar Batam. Lalu keluarga besar itu pada berhasil. Ketika ayah saya jatuh susah, minta bantuan balik ke saudara, angkat tangan semua. Jadi saya kayak kena banget tau nggak sih, kok begini? Lu orang tuh udah dibantu kok begini? Tapi malah saya berjanji kayak atas, nggak apa-apa lah. Yang penting gue jalanin hidup, kayak kan dulu masih sekolah ya, masih belajar gitu. Gue kayak doa terus kata sekolah, lu kasih gue kesempatan, gue akan siapapun nolong, gue akan inilah, gue nggak akan ini. Gitu kan. Ya sering waktu perjalanan adalah orang minjem, lalu teman kejadian. Tapi saya nggak udahlah, karena pada saat itu kebetulan apapun itu yang terjadi, tanda petik saya diambil, somehow tuh ada aja lagi loh, gitu. Jadi saya nggak gitu pusing, saya pikir udahlah God on my side, gua gitu pusing gitu loh ceritanya gitu. Bagi saya pada saat money itu bisa dicari selama yang di atas buka jalan, gitu kan gitu. Nanti akan saya berikan pandangan dari pandangan Islam Pak ya tentang itu ya. Lalu everything downhill tuh. Nah di proses downhill itu 3 tahun terakhir ini sebenarnya pergulatan batin saya cukup banyak lah. Saya selalu berdoa tuh kayak di satu sih anggap kayak ini cobaan. Tapi setiap kali saya doa itu saya tanya kayak suka pertanyaan keimanan saya, gue salah apa sih? Gue beneran salah apa? Gitu loh ceritanya loh gitu. Kok kayak segala hal yang gue lakukan bahkan ini belum ada mulai tren naiknya gitu loh. Everything kayak worse terus kan apa gitu loh ceritanya lah kan gitu. Gitu ceritanya lah. Lalu sampai satu titik di mana
kebetulan ya ini belum lama lah titik inilah ya, gitu kan. Cuman kan pada saat itu saya pikir, dan di titik itu udah mulai tuh saya mulai kayak saya mulai bukan ngomong kecewa lah ya, dari saya mulai sangat aktif, misalkan setiap malam, setiap pagi saya berdoa, mungkin bukan tapi doa simpel lah, secara pribadi personal. Tiba-tiba saya mulai frekuensi makin berkurang, kayak tapi cuma sekedar ngomong atas kok kayak gini ya, saya kayak apa gimana cara gue ada masalah, kayak gue keluar way out solusi gimana, bahkan gue udah nggak bisa lihat lagi solusinya, kayak gitulah ceritanya loh, sampai gitu kan, gitu. Sampai satu titik kemudian, ini istri tidak tahu. Kebetulan juga ada sempat beberapa hal yang sedang saya kerjakan, kayak semacam project lah ya sama teman-teman saya gitu. Tapi teman saya ini kebetulan semuanya Muslim lah. Kebetulan non Muslim dan semua juga kebetulan non Chinese. Ceritanya. Teman-teman semuanya Muslim dan non Chinese. Ya, emang saya kan teman sama siapa aja lah gitu. Nah, di kala situ saya beberapa hal, tiba-tiba teman saya juga ada sempet kayak ngomong, kayak kan dia tahu lah masalah saya dan sebagainya. Coba ngobrol deh, gini gua ada ya kayak guru gua lah, semacam kayak ustadz lah gitu ngobrol. Ya udah lah, mau dikenal via telepon, saya pernah ketemu ngobrol dan beberapa hal kayak dia kasih masukan itu kayak ya cukup baik, tapi pada saat itu saya masih bukan resisten ya, karena kan kita beda, kebetulan cuma mendengarkan dengan baik segala kan gitu. Udah. Ya gitu. Lalu singkat cerita, seiring waktu segala berjalan, kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Ini masih proses cepet nih. Tiba-tiba istri saya mulai ngomong kayak lu coba deh belajar cari tahu begini-gini Islam. Apakah dengan keadaan lu sekarang mungkin karena akibat sesuatu sebagainya. Ketika istri pertama kayak ngomong kan pasti awalnya saya bukan tipe yang nyautin, saya diam. Karena kan itu bagi saya resisten sama hati gue. Pikiran saya ya, dulu pas lagi di atas nggak ada bahasan, ketika lagi di bawah bahasan ini jujur lah, saya kan manusia kan, tapi saya nggak pernah ngomong, saya manusia lah, itu cuma diam gitu, jujur lagi di atas nggak ada bahasan, lagi di bawah lu bahas begini kayak gitu, saya diam, karena resisten saya pertama adalah kayak begitu, jadi ini cobaan gua lagi nih, cobaan keyakinan nih, gitu loh, gua harus gimana, tapi setelah 1-2 hari kan saya tipikalnya kalau saya emosi itu saya tidak pernah meng-counter orang, saya tipikal marah tuh diam. Jadi saya nggak pernah, saya diam. Tapi seiring waktu itu saya coba cari tahu. Nah itu sifat saya lah, gitu. Saya coba cari tahu kan. Saya coba cari tahu. Nah kemudian secara tidak sengaja, bahkan sebelum istri saya kirim juga, namanya kalau saya coba cari tahu, saya mencari sesuatu yang berlawanan dengan yang saya believe dong. Pasti kan algoritma muncul tuh, semua hal dari versi orang Barat, versi orang Indonesia, versi orang Yahudi, versi orang Muslim, nongol tuh segala hal tuh, nongol banyak lah. Kalau versi orang Indonesia kan banyak di tempatnya Pak Dodi lah ya, gitu kan. Termasuk juga banyak versi orang Barat yang filosofer, yang dan sebagainya lah ya, dan sebagainya. Di situ banyak temuan yang saya cukup kaget, karena saya tahu banyak hal-hal tertentu kayak bagaimana, tapi kan saya dari zaman pastor dulu saya ngomong kata siapa nih 100% kebenaran, tapi kan setelah itu kan cerita selesai, karena saya tidak pernah menggali lagi, saya jalanin hidup lah, 20 tahun saya jalanin hidup loh ceritanya kan. Tiba-tiba saya mulai intrik nih, gitu kan, terutama jujur sih ada beberapa dari Pak Dondi ngomong soal masalah perubahan itu, bagi saya sih ada perubahan nih, tapi saya nggak langsung trust, ceritakan, tapi kan udah saya coba cross check, tapi kebetulan di era saat ini kita tuh terbantu. Kalau zaman 5-10 tahun lalu cari tahu kan harus ketik Google, keluar website tuh satu-satu baca tuh, jangan bego. Baca tuh tergantung website itu isinya apa kan? Itu capek risetnya tuh. Sekarang udah AI, sesimpel itu. Saya tinggal nanya ke AI aja. Saya cuma nanya, dia kan keluar summary. Terangkum semua summary, bahkan ayat per ayat loh. Iya kan, ayat. Kok ada bener ini yang satu orang ini ngomong, ya kan? Saya masih nggak puas nih, saya cross check lagi yang lain. Jadi segala hal yang saya masuk ke dapat info-info tentang tanda petik dasar keyakinan saya itu mulai banyak nih. Nah tapi kan pasti kan namanya kita orang yang kita anggap pada saat itu saya beriman, pasti kan nggak mungkin bisa terima dong. Nah ini yang saya nggak nyangka, entah di jalan itu tanpa sengaja, saya WA ke teman saya di Kristen yang taat banget, udah kayak pendeta lah. Bener, bahkan setiap minggu udah mulai di gereja itu kayak khotbah lah. Saya cuma nanya, gitu, nanya hal kecil kayak, lu tahu nggak sih begini, gitu kan, gitu. Saya mulai respon dia loh. Terus dia cuma ngomong-ngomong segala, ujungnya dia tahu arah saya nih. Terus dia cuma ngomong gini, intinya lu mulai mempertanyakan ya keimanan lu, gitu. Gue bilang, iya, gue banyak hal yang gue temuin cukup gue kaget nih ceritanya. Menurut lu gimana? Jawaban dia cukup kaget. Dia orang yang sangat-sangat Kristen banget loh. Dia jawab saya gini, proses lu udah gue lewatin.
Gue bertahun-tahun, tapi ending gue adalah seperti ini. Kalau gue bilang, lu jalanin proses curiosity lu, tapi lu tempatkan diri lu di posisi netral. Jangan tempatkan diri lu di posisi agama lu. Gitu loh. Itu nasihat yang bagus itu. Saya cukup kaget jawaban dia itu. Saya pikir dia akan ngebela gua dong. Langsung ngebela, oh ini salah, gitu. Hah, saya cukup kaget. Oke lah. Gue bilang ya udah, gue coba tempatin diri gue posisi netral. Tapi jujur nih, kalau gue tempatin posisi gue di netral, gue bisa endingnya berakhir tidak titik di mana gue berdiri. Gue ngomong gitu. Dia bilang, oh sangat wajar. Yang namanya proses keimanan itu adalah sangat personal setiap orang dengan yang di atas. Dia bilang gitu. Dia balik ngomongan dia seperti yang pastor saya pernah ngomong. Apapun lu cari, tapi jangan berhenti di lu. Kalau bisa lu tetap bertanya ke segala sumber. Ya udah. Nah, saya cari itu semua. Karena kebetulan background saya masih cukup kuat sedikit-dikit soal pengetahuan dari sisi Taurat, semua tentang kisah-kisah itu saya masih sedikit banyak hafal lah. Ceritanya dong. Lalu saya mulai, pertama saya counter dulu nih semua yang soal masalah perjanjian baru nih. Maaf kata banyak banget hal yang mulai saya kaget saya temuin. Ya kan? Jadi saya pertama cek dulu nih, jadi saya ngeliat dari 3 agama, karena selalu awalnya ini kan, ini dari riset saya pribadi pun saya salah ya. Ini semua kan berakar dari, kalau monoteisme itu kan turun dari 3 nih secara umum, Yahudi, Kristianiti, sama Islam. Pada dasarnya kan dari monoteisme dulu, kita jangan agama yang modern lah. Lalu ketika saya track, loh dari Taurat sama perjanjian lama kan more or less sama tokoh-tokohnya. Ternyata di Islam pun Qurannya nabi-nabinya sama. Karena pada saat saya nonton di YouTube kayak 25 nabi walaupun bahasanya Islam, gua kan langsung cek dong ini di barat apa nih. Sama semua. Bahkan ada satu yang gua kaget karena saya tahu kan, saya sering nonton podcast ini kayak buku yang kontroversi kayak apa Book of Enoch, Idris gitu kan. Di Quran di stated Idris, di Bible tuh bahkan dipinggirin banget. Ternyata saya kaget kan, itu baru diakuin gitu si Idris ini kan, gitu. Book of Enoch kan kontroversi isinya kan, gitu, raksasa dan sebagainya kan gitu. Kok ada gitu kan gitu. Saya cukup kaget lagi ketika di Islam itu penjelasan tentang Nabi Yahya, tentang Yohanes Pembaptis. Kok hampir plek-plek banget gitu dengan cerita tuh, bahkan di Alkitab itu tentang Yohanes Pembaptis itu tidak terlalu, dia hanya sekedar tokoh yang ngebaptis gitu. Gitu kan. Tapi anehnya tokoh ini diceritakan di 4 Injil pertama loh. Saya baru sadar gitu. Saya juga cari-cari tahu juga kan dari orang luar negeri ngomong kayak lu cek deh, Yohanes Pembaptis ini tokoh yang paling aneh. Kenapa ini tokoh besar? Kenapa tokoh besar? Di setiap 4 Injil, manusia pertama yang diceritakan adalah Yohanes Pembaptis. Dia siapa? Kalau hanya sekedar orang yang ngebaptisin ceritanya. Bahkan di Injil terakhir Yohanes di stated secara jelas Yohanes Pembaptis ini bukan Mesias. Berarti kan dia orang penting sampai ditekankan ini bukan Mesias loh. Mesiasnya Yesus loh. Ceritanya berarti someone dong. Gitulah ceritanya. Nah, saya cukup kaget kan. Kok ada gitu dah. Lalu dari situ saya masuk ke perjanjian baru. Ya kan, saya mulai telaah yang semuan lah, maksudnya kan. Saya cek, oh iya, ini kok ada berubah translation kan. Pertama saya mikir, mungkin kalau beda translation masih make sense bagi saya, karena pada saat dulu translation kan, saya tahu kan dari bahasa ini ke Greek, ke itu translation saya paham. Karena saya paham dari doa Bapa kami, waktu kecil saya berikan kami roti pada hari ini kan, give us our daily bread. Lalu kalau jadi berikan kami makanan, terus itu di Kristen jadi makanan, di Katolik jadi berikan kami rezeki. Saya pernah nanya, dibilang itu karena translation lah, maknanya kan bread itu kalau di Indonesia nggak masuk akal. Oh, saya paham. Lalu saya dapat masuk gitu. Nah, tapi salah satu hal yang saya paling kaget ketika saya browsing sendiri, saya belajar mengenai untuk ada AI, penyusunan waktu dari setiap Injil sampai terutama saya gali tokoh Paulus dan penyusunan waktu time frame surat Paulus. Ternyata saya kaget di perjanjian Injil itu dari urutan paling tua itu bukan Injil, tapi surat Paulus dulu yang pertama. Di tahun 50-an kalau nggak salah kan, di surat Tesalonika Efesus. Paulus di tengah-tengah irisan itu nongol tuh Injil Markus. Enggak. Paulus selesai sampai tahun 65 atau 67 Masehi, baru Markus. Iya, ada Injil Markus, dari Injil Markus terus Matius, Lukas, Yohanes. Ditambah lagi temuan saya dari beberapa informasi, mungkin saya salah. Hampir dipastikan Injil Matius dan Matius dan Lukas ini kan 15 tahun setelahnya. Ini adalah
tanda petik 85-90% isinya isinya Markus. Betul. Copycat di add. Betul. Bahkan beberapa teks per teks, wording per wording sama. Betul. Jadi penulis ini mungkin dapat inspirasi dari sini, ditulis lalu ditambahin misalnya. Betul. Lalu terakhir adalah Injil Yohanes, yang menurut saya cukup challenging lah. Di Injil Yohanes itu sendiri temuan saya. Kan. Terus saya lihat di breakdown tahun lah. Kok Paulus dulu? Terus yang paling aneh, Paulus ini kan nggak pernah ketemu Yesus. Saya mau mempelajari lebih lanjut. Ini benar pribadi tanpa pengawalnya masuk kan saya coba selesai. Bahkan saya nanya-nanya AI kesimpulan itu. Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Dan dia hidup, kalau dia surat dia keluar tahun 50, berarti kan asumsi lah, oke lah, dia langsung keluar surat 50 tahun itu, berarti anggap Yesus meninggal tahun 30 Masehi. Berarti itu kita 20 tahun doang. Harusnya kan murid Yesus masih pada hidup tuh. Masih ada yang irisan lah, walaupun banyak yang mati lah. Ya kan masih banyak yang irisan. Lah, kenapa Paulus begitu signifikan? Saya tanya, perbandingan Paulus dengan Petrus, karena kan Petrus tokoh spesifik yang di Alkitab ditegesin banget tuh. Lu bikin gue 3 kali, lu jadi batu karang. Spesial lah, special person lah ceritanya kan. Bahkan kan kalau di Katolik, Basilika Santo Petrus adalah Petrus tuh ceritanya kan, gitu kan dianggap Paulus pertama. Tapi kok di AI pun biasanya bahwa Paulus secara signifikan Eropa jauh lebih strong dibanding Petrus kan. Itu cukup aneh gitu kan gitu. Surat dia yang pertama. Lalu di situ dia nggak pernah ketemu Yesus. Kedua, lah saya cek pakai bantuan AI mungkin saya salah. Di semua surat Paulus tidak ada background dia. Background dia hanya ada di Lukas. Saulus jadi Paulus. Filipi. Di Kisah Para Rasul ada. Kisah Rasul. Di Filipi 3 ayat 5 dan 6 ada, Pak. Sedikit tapi itu. Filipi saya belum ketemu. Kisah Rasul sangat spesifik tuh dari Saulus. Kalau Kisah Para Rasul banyak ceritanya panjang. Kisah 9. Terus kedua, Paulus saya cek pernah nggak ketemu murid Yesus. Disebutkan dia pernah ketemu dengan Petrus dan Yakobus kalau nggak salah ya. Betul. Satu ditemukan adanya di surat dia sendiri. Bagi saya lu ngeklaim, bisa aja lu ngeklaim dong. Di kitab mana lagi lu ada. Balik ke Kisah Rasul lagi nih. Loh, kok ada di Kisah Rasul di 2 ini doang? Sedangkan di kitab-kitab lain, saya tahu lah Injil itu bukan nggak ada satu pun ditulis sama murid Yesus. Bagi saya juga question mark sih. Karena Yesus mati tahun 30. Ini murid 12, tiap hari ikut sama dia, lihat segala keajaiban dia. Dan kalau sampai dia naik ke surga dan sebagainya, kok gak ada yang nulis sesuatu? Sedangkan Taurat yang ribuan tahun aja, transkripnya masih dipertahankan dari mulut, dicatat lah ya. Ini kok gone? Kasih maksudnya, mungkin pada saat konsil Nicea 135, dipilih-pilih, ya nggak sesuai dibakar, negatif thinking udah gitu lah. Tapi kan bagi saya, gak mungkin gak ada tulisan dia, murid-murid dia, 12 orang loh ceritanya kan pada saat itu. Karena dari Yesus meninggal sampai Paulus nongol kan hanya 20 tahun. Lalu ketika saya cek Kisah Rasul, saya kaget lagi. Kisah Rasul itu ditulis oleh sama dengan penulis Lukas. Yang Lukas nulis juga sama, di mana Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Itu tradisi ya Pak ya? Tradisi. Terus? Nah saya cukup kaget. Lah, kalau gitu background Paulus ditulis, pembenaran Paulus ketemu muridnya, dan latar belakang dia diceritain hanya di surat dia doang, ya kan? Sama di Kisah Rasul yang notabene seakan-akan kalau saya nggak salah nangkepnya ditulis oleh orang yang kenal sama dia, teman dia, gitu kan? Bagi saya kan ini conflicting banget dong. Dan anehnya adalah gini, ini temuan pertama saya bahas Paulus dulu kan, di temuan saya. Yang anehnya adalah di Paulus sendiri, di surat Paulus, dia dengan tegas mengkritik Petrus. Cara ajaran Petrus begini-gini, lebih ke Yahudi, temenan sama orang yang sunatan dan sebagainya kan. Di situ saya langsung kaget lah. Dan seakan-akan di surat dia itu, Petrus, seakan-akan Paulus kan dia selalu menekankan bahwa dia itu dapat segala ajaran itu langsung dari Tuhan, tidak dari manusia. Berarti kan dia tidak dapat dari murid Yesus nih pelajarannya. Dengan dia berani menegur Petrus, berarti kan secara kesimpulan, walaupun saya seakan-akan secara tidak langsung keimanan dia, pengetahuan dia itu lebih di atas Petrus dong. Di situ saya cukup contradicting. Saya sampai nanya ke teman saya, gitu. Gue bilang gitu, bayangin orang ikut dengan orang yang guru, yang dianggap God. Lu lihat semua keajaiban, lu sampai bacok kuping orang ditempel lagi, sampai dibilang lu akan hianatin gua. Kejadian, sebelum naik ke surga, dia bilang lu akan jadi batu karang gua. Tiba-tiba, 20 tahun kemudian, hidup lu tuh ngajarinnya nggak bener sampai ditegur sama orang lain. Bagi saya kayak, gue bilang, ini cuma ada 2 kemungkinan dong. Paulus yang bohong tentang Petrus, atau Petrus yang salah. Bagi gue, kalau secara keimanan, nggak mungkin Petrus salah. Kalau Petrus salah, berarti lu tidak langsung, Yesus itu ketika membutuhkan, lu salah dong, bagi gue loh. Tapi, apakah Pak Hendra pernah memikirkan bahwa apakah audiensnya, nah audiens sih Mbak ya,
audiensnya Petrus dan audiensnya Paulus apakah sama? Nah ini ya itu beda. Nah, ya, Petrus lebih ke Yahudi ceritanya. Kalau Petrus kan memang untuk orang Yahudi. Paulus kan memang spesifik dia untuk orang non-Yahudi. Non-Yahudi, ya, karena Romawi kan ceritanya. Nah, di situ juga ada question mark lah. Ya. Lalu di situ bagi saya inflicting. Terus tambah lagi tanpa sengaja, ini cuma terakhir saya buka-buka termasuk ending hidupnya Yohanes yang dianggap murid Yesus ya, yang akhirnya dia satu-satunya. Anak Zebedeus. Ya, yang mati tua. Yang lain kan matinya sengsara semua tuh, 12 murid, 11 murid. Dia doang akhirnya mati tua lah. Ceritanya kan gitu. Nah, walaupun sebalik ya semua surat-surat Injil tuh nggak ditulis langsung. Ada orang yang menulis tentang di situ, kalau saya nggak salah, Yohanes endingnya dia hidup, intinya tua, kayak pensiun, tanda petik di kota Efesus ya gitu, mengajar di gereja-gereja kecil. Terus saya pikir, lah, dia kan di Efesus. Paulus itu akan banyak surat Efesus. Berarti kan harusnya Paulus itu sangat signifikan di Efesus. Kok di cerita Yohanes ini di endingnya dia nggak ada cerita soal mengenai Paulus? Karena kalau orang sebegitu signifikan seperti Paulus, somehow murid-muridnya pasti mention. Ada Petrus mention sekali, walaupun conflicting tuh bahasanya ajaran-ajaran Paulus begini. Kalau pokoknya ada kata-kata, tapi kan hanya sebatas itu. Tapi yang lain tuh sama sekali kan nggak ada. Jadi kisah Paulus hanya ada di surat-surat dia. Lalu hanya ada di kisah Rasul yang which is kelihatan itu oleh teman seorang yang kenal dengan dia, sisanya nggak ada. Lalu saya membreakdown tentang yang pertanyaan intriguing bagi saya banyak dari orang-orang filosofer sama Yahudi lah ya. New Testament itu about religion of Jesus atau religion about Jesus itu dua hal berbeda loh. Beda, betul. Membahas religion of Jesus atau religion about Jesus itu saya kena banget kan. Betul. Terus saya mempelajari loh, benar, karena Injil yang paling depan kan Injil Markus paling tua. Ya, yang ditampilkan di dalam Bible kan Matius. Tapi kan Injil tertuanya Markus. Karena bagi saya setelah saya tahu Matius dan Lukas adalah 85% terinspired dari si Markus. Jadi saya setuju dengan pendapat beberapa orang kalau ini yang paling otentik. Karena Markus ini kurang lebih sekitar paling dekat tahunnya dengan kematian Yesus. Maksudnya karena dia paling awal di luar Injil, karena kan Matius 15 tahun kemudian berarti kan makin mundur lagi, berarti kan beda, akan ada akurasinya lah ceritanya. Nah, ketika saya ditambah lagi Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling tanda petik 90 derajat dari Markus sampai Lukas. Yesus itu karakternya seperti itu, dia pengajaran simpel gitu, bahkan dia selalu menempatkan diri ketika bicara dengan orang, menempatkan dia adalah orang pihak tiga. Dia ada Allah, pujilah apa kita. Tapi somehow di Yohanes dia jadi different person. I am God dan sebagainya, intinya lah. Bukan I am God, tapi saya dan Tuhan adalah satu dan sebagainya. Termasuk konsep Trinitas kan tafsiran dari itu. Yang saya kaget, ada ayat di Yohanes berapa yang jadi dasar konsep Trinitas, itu adalah add-on. Di naskah asli nggak ada. Bukan di Yohanes, yang Pak. Koma. Bukan di Gospel Yohanes, tapi di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Oh iya. Yang add-on, itu kan akhirnya menjadi dasar. Itu kan add-on. Saya cukup kaget, karena add-on ini kan signifikan banget tuh kalimat loh, add-on. Saya cukup kaget. Tapi saya berhenti situ, karena itu kan jadi basic penguatan makna Trinitas tuh kan, add-on itu kan, gitu. Terus udah gitu, saya lihat lagi, lalu ketika itu saya nanya, gitu, saya cerita kayak, lah kenapa di tiga Injil pertama ini Yesus bicara selalu basic, simple lah, kayak mendobrak ajaran Yahudi, berdoa dengan Bapa itu, intinya langsung, pokoknya mendobrak segala inilah, mendapat aturan dan apa ketatnya Taurat lah, Taurat gitu kan ceritanya kan gitu. Tapi somehow di yang Yohanes itu jadi lebih kompleks lah. Gaya bahasanya berbeda. Gaya bahasa berbeda gitu kan. Lalu jadi kesakannya di penggenapan dan sebagainya gitu. Ditambah lagi ketika saya kaget ada yang 1 Yohanes penambahan, saya cukup kaget, nambah, kan ini udah beda konsep dari sekedar translate. Saya udah cukup kaget kan dari naskah asli. Nah, temuan saya paling kaget adalah di Markus. Yang Markus kebangkitan Yesus loh. 16. Ya, short ending, lost ending. Nah, itu saya paling shock. Itu Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya, yang itu saya sangat kaget. Karena kenapa? Karena setelah saya pelajari tentang tokoh Yesus ini, saya mulai ada bukan kayak resistannya sedikit bagaimana jika kalau ternyata benar nih dia as a prophet lah, bukan as a God. Karena itu kalau dia as a prophet yang dia ngomong di Markus Matius ini klop nih seperti seorang prophet ceritanya. Bahkan dalam hal apa dia ditanya,
jawabannya itu adalah beberapa jawaban dari Taurat dia pakai. Termasuk ada kalimat ditanya apa tuh diambil dari Deuteronika. Flag dia tampil. Itu diceritakan di Markus 12:29. Ya, yang dijawab itu Deuteronika kan ceritanya kan. Yang mengulang pesan di Ulangan 6 ayat 4. Nah, misalnya kan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, pokoknya dia menggunakan kata-kata yang persis di Taurat ceritanya kan, gitu kan. Nah, itu persis seperti, kata kayak orang yang mempelajari agama udah sangat dalam lah, tidak menempatkan diri dia menjawab seakan-akan dia itu as a God lah ya ceritanya kan gitu. Dan dia di tiga itu terutama selalu ngomong sebagai Bapak. Jadi dia tidak pernah menempatkan diri dia selevel, tidak pernah menempatkan diri dia selevel. Mendadak di Yohanes berubah lah, gitu kan gitu. Nah, saya jelasin sedikit boleh nggak Pak? Takutnya ini terlalu panjang, nanti saya jadi lupa nih yang mana-mana ini. Iya. Jangan sampai Pak Hendra kaget kenapa Gospel Yohanes seolah-olah menggambarkan Yesus ini as a God gitu Pak. Ya. Kenapa yang Matius, Markus, Lukas tidak menggambarkan seperti Tuhan tapi hanya manusia dan nabi gitu. Yang mengajarkan Taurat gitu. Kenapa yang Yohanes kok tiba-tiba berbicaranya seolah-olah Yesus ini seperti Tuhan. Ya, walaupun tidak ada kalimat yang eksplisit, saya adalah Tuhan sembahlah aku, tidak ada. Tetapi sama orang Kristen banyak dipakai, ditafsirkan menjadi itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Jangan kaget Pak, saya kasih lihat buku ini Pak. Ya Pak ya. Ini saya cukup amazed dengan risetnya Pak Hendra nih. Serius Pak. Enggak, ini sebulan. Saya di sepatu senggang tapi jujur sih dengan ada AI itu sangat terbantu sih. Karena tinggal dia keluar, lalu saya cross check lagi gitu loh. Tapi saya amazed dengan orang Kristen seperti Bapak karena tidak banyak orang Kristen seperti Bapak. Ya, saya kasih lihat ini Pak ya, sebentar Pak. Saya takutnya Bapak kaget nih, karena saya juga waktu nemu buku ini juga kaget Pak. Ada buku seperti ini Pak. Kenapa yang Yohanes lebih menggambarkan Yesus seperti anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri? Karena ternyata penulis Gospel Yohanes menyadur dari tulisan novelnya Euripides yang bercerita tentang Dionysus anaknya dewa Zeus. Oh, yang tentang Romawi punya anak ayat dewa-dewa Romawi lah ya. Kisahnya ya Pak ya. Enggak semua sih Pak, enggak semuanya disadur ya. Jadi setiap penulis gospel itu ternyata tidak semuanya saduran Pak. Tapi ada sadurannya gitu ya. Kalau Yohanes menyadur tulisan novelnya Euripides yang hidup kira-kira di abad ke-5 sebelum Masehi, terus kemudian sadurannya dijadikan gospel, masuk ke dalam Bible, masuk ke dalam kanon. Yang Markus menyadur dari novelnya Homer, Pak. Ada penulis novel namanya Homer, bercerita tentang Raja Odyssey yang membantu teman-temannya menghancurkan kota Trojan. Kemudian dari Trojan dia kembali ke kerajaan dia, namanya Kerajaan Iliad, selama 10 tahun. Kisahnya ini juga disadur oleh penulis Markus. Saya sudah tanda-tandain semua Pak di sini Pak ya. Sudah saya tanda. Jadi penulis Markus itu pada waktu itu menyadur dengan mengadopsi ceritanya, tetapi mengganti nama orang dan nama tempatnya. Itu coba saya cari buku ini. Bapak boleh cari ini Odyssey ini Markus gitu ya. Ini udah saya tanda-tandain nih Pak di sini. Ini sedang saya rekap nih di kasih semacam laporan saya lah. Nanti saya coba. Jadi Bapak jangan kaget bahwa ternyata Markus yang menjadi sumber Matius dan Lukas, Markus sendiri ternyata menyadur dari Homer. Yang Yohanes menyadur dari Euripides. Saya tidak bilang semuanya, tetapi kalau namanya tulisan orang zaman dulu yang hidup ratusan tahun sebelum penulis ini dijadikan sebuah karya tulis, terus kemudian dijadikan kitab suci. Nah, menurut Pak Hendra gimana? Gitu aja. Ya, ini hanya sebuah masukan. Betul. Bapak kalau mau foto boleh. Karena emang yang jujur yang saya masih intriguing karena kan saya kan masih bertahap ya. Yang paling intriguing karena saya belum masuk ke Yohanes karena saya masih karena Yohanes itu kan yang 180 derajat. Maksudnya ya sudah gaya bahasa dan di mana Yohanes adalah Injil terakhir dibanding 3 itu terakhir disusunnya. Terakhir yang maksudnya gini Pak, terakhir yang ditulis dalam abad pertama, tapi sebenarnya dari 4 gospel itu Pak, itu baru sebagian dari sekitar 50 gospel yang lain. Jadi ada 50 gospel yang lain yang tidak masuk dalam Bible. Yang masuk dalam Bible cuma 4. Iya, betul. Gospel-gospel yang lain yang tidak masuk dalam Bible ini disebut sama orang Kristen zaman dulu apokrifa. Apokrifa dulu artinya hanya yang boleh bacanya
pemuka agama. Jemaat nggak boleh baca. Dulu artinya begitu. Zaman sekarang artinya digeser sedikit. Artinya apa? Palsu katanya. Oh, iya. Karena cerita-ceritanya memang jauh berbeda dengan yang masuk dalam Bible. Iya. Contohnya apa, Pak? Ada gospel namanya Invention of Thomas. Oh, Gospel of Thomas ya? Bukan. Ada Gospel of Thomas, ada Gospel Invention of Thomas. Ya, kalau yang di Thomas ini hanya isinya perkataan-perkataan Yesus semua, tidak ada ceritanya. Okay. Tapi kalau yang The Gospel of Invention of Thomas itu ada cerita Yesus ketika kecil menciptakan burung dari tanah liat. Terus kemudian juga membunuh anak yang lain. Gitu. Ini yang tidak masuk dalam Bible. Nanti ada lagi Gospel namanya Pseudo of Matthew, Gospel Petro Evangelium of James dan sebagainya. Cerita-cerita itu tidak masuk dalam Bible. Ada lagi nanti Gospel namanya The Second Discourse of the Great Set. Di situ diceritakan Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Oh iya, itu saya sempat nemuin tuh, dia ada bahas begitu, Yang disalib siapa? Simon orang Kirene. Iya, ada pendapat yang seperti itu. Ada beberapa scholars yang menganggap bahwa Gospel of John, Yohanes, itu ditulis memang sengaja untuk melawan orang-orang Kristen pada saat itu yang percaya bahwa yang disalib bukan Yesus. Iya, saya udah baca. Itu ada namanya Kristen kelompok Basilidean, Pak. Basilidean itu malah tumbuh suburnya di akhir abad keempat, akhir abad pertama sampai abad kedua, malah di Mesir. Oke. Itu yang kelompok Kristen Basilidean termasuk Kristen-Kristen yang disebut dengan Kristen Gnostik katanya. Oh ya, Gnostik ya. Betul. Jadi yang Gospel of John itu tidak ada nama Simon orang Kirene. Tapi kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yesus yang memanggul salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak digantikan oleh Simon Kirene di tengah jalan. Tiga-tiganya ada, Pak. Tapi yang Yohanes nggak ada. Nggak ada. Nah, ya itu memang yang rada aneh dari keempat Injil itu. Kayak sepenggal-sepenggal ada di sini, sepenggal-sepenggal nggak ada di sana. Betul. Tapi salah satu temuan saya yang paling cukup mengagetkan saya, yang konsep Trinity saya udah dapat lah ya di satu Yohanes kan, adalah soal short ending, long ending itu loh di Markus. Karena kenapa? Kalau saya anggap bahwa saya cukup kaget. Pertama saya dengar dari ya ini sih mungkin orang ada yang bilang dia anti Christ, tapi ada yang bilang dia filosofer. Saya banyak dari YouTube-nya Alex Conner. Dia menjelaskan tentang Markus. Dia bilang gitu, terutama short ending. Dia bilang gitu kan, karena bagi dia lebih tertarik mempelajari, membedah breakdown Injil dari Markus karena paling otentik, paling awal. Bagi dia ini adalah bukan saduran inspired dari sini. Kalau Yohanes bagi dia menurut dia bahkan bombastis lah. Dan itu adalah di abad paling belakang yang dimana menurut dia autentiknya makin dipertanyakan karena terlalu jauh gitu kan gitu. Nah, di sini di Markus yang tentang short ending yang 8 itu gitu kan, ayat sampai 8 itu. Endingnya itu kan sebatas begitu aja, saya baca kan, endingnya itu segitu doang loh. Ceritanya kan sampai dia makanya Magdalena datang, bukan kosong, ada malaikat duduk bilang dia udah bangkit gitu kan gitu. Kasih tahu ke malam endingnya Maria udah pergi ketakutan dan tidak cerita siapa. Terus gitu kan. Enggak, kalau yang versi bahasa Indonesia ada lagi, Pak. Satu paragraf nih yang kuning nih. Saya tunjukin, Pak, perbedaannya sama Bible yang lain. Enak ini kalau ngomong orang yang udah belajar ini. Bapak bisa lihat di situ kan? Ada kalimat-kalimat dengan singkat dan ini dan itu kan? Iya, harusnya sampai sini doang nih. Sampai karena takut selesai endingnya kan. Nah, coba Bapak cek. Yang KJV, saya pakai KJV nih, Pak. King James saya udah bermasalah itu orangnya. Hah? King James kan homoseksual. Iya. Iya kan? Iya. Saya udah sampai cari tahu King James itu. Oke, ya. Ini kita cek yang bahasa Indonesia, Pak ya. Ada paragraf dengan singkat kan? Iya. Coba Bapak cek di sini ayat 8. Bapak cek ayat 8. Ini ayat 8. Not quickly, ya. Ini kan sampai were afraid. For they were afraid. Berarti kan ini kan sampai sini. Karena mereka takut. Iya, sampai sini. Yang paragraf ini di sini ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oh iya, ini sebelum 9 ya? Iya. Oh, ini add-on ya? Iya. Nah, di sini nggak ada kan? Dengan singkat ini segala macam, satu paragraf nggak ada. Ini King James ya? Ini King James. Ini udah ada long ending ya? Iya. Ini udah long kalau ending. King James, Pak, itu kan ngambilnya dari Textus Receptus. Textus Receptus itu sebuah Bible yang memang boleh dikatakan membawa pesan-pesan sponsor gitu dalam tanda kutip. Oh iya dia ada. Karena King James dia ada kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dia. Bahkan Textus Receptus itu 4 kali atau 5 kali terbit, saya lupa. Yang pertama nggak ada Johanen koma. Yohanes yang kedua juga nggak ada Johanen koma. Yang ketiga baru nongol Johanen koma, Pak.
Ini di abad 16 nih baru nongol nih. Iya. Ya, jadi saya bilang Textus Receptus memang sebuah Bible yang cukup lengkap, paling lengkap justru. Tapi itu membawa pesan-pesan sponsor dari pemuka gereja. Gitu. Nah, saya sampai cari tahu ya, karena pada saat itu saya tertarik dengan dia orang itu ngejelasin soal masalah short ending itu, long ending itu bahkan dicari di kitab Bible yang paling tertua, Codex Vaticanus, Codex apa, itu ini tuh. Saya sampai googling itu Codex Vaticanus tuh. Sudah gitu buka? Kan, gitu. Saya buka Codex Vaticanus kan itu. Endingnya klop di situ. Betul, cuma gitu. sampai ayat 8 dan tidak ada paragraf ini. Iya, tidak ini. Ini kan add-on kan, makanya kan gitu kan gitu. Lalu add-onnya ini, bahkan add-onnya ini saya cari tahu juga kan, add-on ini siapa yang bikin, gitu kan. Banyak lah penelitian, tapi bahkan saya tuh sananya ke teman saya, lu tahu nggak tentang Codex Vaticanus? Dia bahkan kaget, apaan tuh? Dia bilang gitu kan, gitu. Gue bilang, ya begini, saya coba sesingkat kan. Coba untuk gue cari tahu, karena ini signifikan. Kenapa? Karena kan ini signifikan banget, Yesus bangkit loh. Setelah itu ada cerita lanjutannya loh. Bahkan sampai Yohanes, ceritanya makin naik dari Markus ke Matius, makin naik. Cerita dia bangkit loh, adegannya makin nambah. Setelah Matius kan Lukas makin nambah, lalu di Yohanes Pembaptis enggak, lebih banyak, yang paling banyak menambahkan tuh yang Matius, Pak. Lukas tidak terlalu banyak karena di Matius 90% dari Markus. Kalau yang Lukas 50% dari Markus. Nah, yang ending ini, Pak, ini terjadi juga bukan hanya di Markus. Di Matius pun ada yang ending diragukan. Matius 28 itu sarjana semua bilang habisnya cuma di ayat 15. Saya belum. Jadi 16 sampai 20 itu juga add-on. Nah, karena kan kalau di Yohanes sampai adegan Thomas cucuk jari dan sebagainya kan itu udah ini banget kan. Lalu saya bilang, saya hanya pikiran saya simpel kan. Pada saat itu mungkin saya salah. Kalau Matius dan Lukas terinspired dari Markus, lalu dia add-on. Sedangkan di Markusnya short endingnya cuma begitu. Ini kan penting banget loh tentang Yesus. Bahkan ini udah jadi bahwa ini titik krusial bahwa God or human loh, ketika bangkit, bukan masalah di crucified loh. Ada dua teori, Pak. Ada dua teori. Teori pertama adalah two source theory. Two source theory maksudnya ada dua sumber. Jadi penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur dari Markus. Juga di atasnya Markus ada sumber lain yang namanya Q, Pak. Oh ya, Q, betul. Q itu kan quell, kabar berita lah yang beredar. Itu teori yang two source. Ada lagi teori yang four source. Jadi penulis Matius dan penulis Lukas masing-masing punya sumber mereka sendiri. Yang Matius disebut sumbernya M, yang Lukas disebut sumbernya L. Tetapi ini juga mereka mengambil dari Markus dan juga mengambil dari Q, gitu. Jadi ada dua teori ini. Iya. Saya lebih setuju yang four source, yang 4 sumber. Karena Matius kan juga ada cerita silsilah Yesus, yang Lukas juga ada silsilah Yesus, Markus sendiri nggak ada, betul kan? Betul. Terus juga cerita-ceritanya yang dari Markus ketika disadur oleh Matius, sama Matius ini agak ditambah-tambahin gitu. Kalau yang Lukas justru malah mengurangi. Jadi nggak full semua yang dari Markus dipakai sama Lukas. Kira-kira gitu, Pak. Ini makanya ketiganya disebut sinoptik. Kan? Kalau yang Yohanes ini saya baru menemukan bukti baru bahwa ternyata yang Yohanes menyadur Euripides, yang Markus menyadur Homer. Berarti zaman dulu, Pak, memang orang itu boleh atau masih bisa menyadur tulisan orang. Ceritanya diambil, nama tempat, nama orang diganti, itu disebut metodenya mimesis, Pak. Oke, itu yang disebut sama Bart Ehrman, Profesor Bart Ehrman, sebagai forgery. Forgery itu pemalsuan. Ya. Jadi saya menulis, mengaku sebagai A, tapi tulisan yang saya tulis adalah tulisan orang lain dari siapa lagi. Itu yang terjadi dalam Markus. Tapi walaupun begitu, Pak, ya, saya sebagai orang Islam, ketika membaca pesan-pesan yang ada di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Barunya ini hanya yang 4 gospel ini, Pak, ya. Ini masih ada kesamaan dengan Islam. Kesamaannya, kalau ada kesamaan maksudnya berarti di dalam situ masih ada kebenaran. Karena ada pesan-pesan tauhid, ada pesan-pesan untuk masuk surga bagaimana. Konsep keselamatannya itu ada yang sama dengan Islam, Pak. Tetapi ketika membaca surat Paulus, ini ada apa ya namanya? Beberapa hal yang sama dengan Islam, tapi juga beberapa hal yang jauh berbeda. Terus kemudian yang jauh berbeda ini sama gereja sekarang itu juga dimodifikasi, Pak. Juga dimodifikasi. Jadi sekarang maksud saya gini,
ketika seorang seperti Pak Hendra mempelajari kitab ini sendiri, kan Pak Hendra kan juga harusnya melihat sekeliling kita nih maksudnya. Ya, betul. Oke. Bapak tadi sebut ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ya. Oke. Ketika Bapak mempelajari Perjanjian Baru yang merupakan core-nya daripada betul. Katolik, kan sebelumnya ada Perjanjian Lama yang diambil punya Yahudi. Punya Yahudi, betul. Yahudi ngajarin ini, tradisinya ini, hukumnya ini dan segala macam dengan hukum Taurat 613 mitzvot dan segala macam. Juga ada konsep ketuhanannya, juga ada konsep keselamatannya. Ini sama dengan Yesus atau beda? Ternyata sama. Sama, betul. Tapi ketika dibandingkan dengan Paulus, ajaran Paulus dan ajaran Yesus ada yang berbeda, Pak. Betul. Tentang apa? Dosa waris. Ya. Oke, tentang konsep keselamatan. Kalau konsep ketuhanannya mungkin masih sama, Pak. Mungkin saya bilang. Kenapa? Karena Paulus bisa membedakan theos dan kurios. Ya, Bapa disebut theos, Yesus disebut kurios. Tetapi tulisan-tulisan Paulus sendiri yang Pak Hendra tahu, kan ada 13 surat, Pak. Ternyata dari 13 surat itu yang benar-benar dianggap ditulis oleh Paulus 7 doang ya? Cuma 7. Iya, setahu 6 itu bukan tulisan dia. Sisanya bukan tulisan Paulus, tapi oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ibrani saja itu tidak diketahui siapa yang nulis. Kitab Ibrani maksud saya. Nah, maksud saya ketika ada beberapa konsep ketuhanan dan keselamatan yang di dalam Perjanjian Lama dan ajaran Yesus sama dengan yang Islam, berarti kita orang Islam bisa bilang masih ada kebenaran karena sama, karena di Quran juga diajarkan sama, Pak. Tetapi ketika ada ajaran yang berbeda dari Paulus, kita jadi bertanya, kalau begitu Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Nah, begitu aja. Iya. Nanti Pak, nanti saya bisa tunjukkan ke Bapak yang dilakukan Yesus di dalam 4 gospel itu kebanyakan sama dengan yang kita lakukan sekarang loh, Pak. Iya. Bapak mungkin udah pernah dengar Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Yesus juga sunat, dia juga dikafanin, dia juga dibaptis. Baptis itu ternyata di Islam mandi wajib, Pak. Terus juga Yesus akikah, Yesus sholat subuh. Nah, ternyata kita yang melakukan sekarang. Iya. Ya, karena iya betul, karena pada saat itu temuan saya kan cukup banyak yang, karena ketika udah singkatnya setelah saya temuan banyak yang ternyata kok nih di Perjanjian Baru nih problem tanda petik bagi saya pribadi ini problematik karena ini kan dasar dari orang dibuat keimanan nih, ketika dasarnya ini dari urutan waktu. Sampel saya pernah ngomong ke kawan saya gini, kalau lu ambil 13 kitab Paulus, walaupun 7 dari dia 6 bukan, anggap semua urusan dia lah, ditambah lagi 2 temennya, Lukas dan Kisah Rasul, jadi itu agama. Karena ada cerita Yesus, lalu ada cerita mengenai cara urusan Paulus masa dia di gereja, itu jadi itu Kristen, gue bilang begitu kan gitu, udah komplit, gue bilang begitu kan, tidak perlu lagi kitab yang lain. Lu cukup ambil Lukas yang bikinan temannya sendiri, Kisah Rasul yang temannya sendiri, sama 13 kitab Paulus. Kalau cuma Lukas, Pak, nggak ada Yohanes, nggak ada Markus, nggak ada Matius, malah di Gospel itu malah di dalam kitab itu malah tidak ada kontradiksi. Oh iya, betul. Tapi karena ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jadi banyak kontradiksi. Iya, betul. Jadi saling kan. Kalau hanya ada Lukas, Kisah Rasul dan Paulus sudah jadi nggak ada kontradiksi. Betul. Juga tidak ada kontroversi maksud saya. Kontroversinya dalam arti apa? Yang silsilah di Matius, Yesus ini keturunan dibilang anak Allah melalui Daud, tapi melalui anak Salomo. Kalau yang di Lukas melalui keturunan Daud, tapi melalui Nathan. Ini aja udah kontroversi. Iya, betul. Kristen mungkin bisa menjawab bahwa yang di Matius ini adalah melalui siapa? Salomo. Melalui Salomo. Kalau yang di Lukas melalui Nathan, tapi sama-sama anak Daud gitu. Tapi itu pun jadi masalah dengan apa, Pak? Dengan konsep Mesias yang dipegang oleh orang Yahudi di dalam kitab mereka Tanakh. Karena mereka sedang menunggu Mesias yang belum datang. Ya, mereka masih menunggu, masih waiting. Dan mereka tahu, Pak, Mesias yang akan datang itu namanya Daud, bukan Yesus. Ada ayatnya, Pak. Namanya Daud. Dan bukan Tuhan jadi manusia, gitu. Iya, karena dia emang, kalau saya tonton ya, orang Yahudi udah sangat nentang, ketika Yesus dan Trinity itu udah jadi masalah, udah end lah bagi mereka lah, gitu. Jadi ada 3 poin, Pak, yang harus kita bisa bedakan antara Perjanjian Lama, 4 Gospel, dan surat-surat Paulus. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Kalau kita bisa membedakan, udah jelas, Pak, sebenarnya. Udah clear. Iya, betul sih. Nah, pokoknya setelah temuan itu banyak, tapi yang temuan saya banyak itu segala kan, misalnya saya udah anggap kayak ngomong bahwa saya udah terbuka lah pikiran saya bahwa namanya ini proses ya, Pak, terbuka karena saya terbuka proses di mana kalau
sejak saya bilang saya menempatkan diri sebagai orang netral, saya coba ngeliat, oke lah, saya anggap bahwa semua yang kontradiksi ini, saya posisi netral lah ya. Kalau saya melihat kacamata temuan saya, di mana saya tidak menempatkan keilahan Yesus, bahwa dia adalah mortal biasa, tiba-tiba ini kok jadi klop semua nih, bagi saya nih ceritanya kalau dia. Nah, terus kemudian saya coba teman saya suka bantu kirim YouTube yang pro lah. Saya bilang lu harus fair lah. Udah, gue harus pro kiri ke kanan dong. Betul. Tapi ketika saya lihat, maaf kata, walaupun bukan semua ya, beberapa yang dia kirim pembelaan dari tempat yang sebelah situ, itu lebih ke konten. Jadi bahasan di kisah ini tertulis terus dalam ini kok bahkan lu tidak ngomongin urutan time frame ketika dibuat itu, lu ngambil ke konten yang dimana orang pasti kalah karena nggak ada orang yang hafal ayat kayak lu gitu loh. Ketika lu balik konten ini, tidak, lu kan ngomongin ayat per ayat, orang nggak bisa berdebat sama lu ceritanya kan. Nah, terus kedua saya tanya gini, kok kenapa sih kalau apapun yang Yesus ngomong kan simple di Injil. Kita mau di Injil ya, bukan Yohanes ya. Bahwa sesimpel itu, sesimpel gini loh. Logika saya, mungkin saya salah, saya bilang gini loh. Ketika kita anggap konsep bener deh, Yesus adalah Tuhan. Maksudnya kita anggap nih. Berarti kan Allah turun jadi manusia. Iya kan, gitu kan. Kan tujuannya apa sih? Tujuannya kan untuk mensimplify mungkin Taurat pada saat itu. Makanya ajaran-ajaran Yesus mungkin pas itu saya anggap simple, mendobrak ajaran Taurat lah, mungkin dari sisi apa, jadi kayak dia mungkin lebih mensimplify pesan-pesan dia. Konsep dia mensimplify, berarti kan makanya tekstur kata-kata yang diucapkan Yesus sebagai Tuhan itu simple, gitu kan gitu. Tapi kok setiap kali ucapan Yesus simple itu, sama Christianity kok ditafsirkan panjang lebar, jadi panjang lebar banget ditafsirkan. Mereka perjanjian lama lu tempel-tempel gitu, ditafsirin semua. Saya bilang, kok everything mesti ditafsirin? Mungkin nggak sih dia ngomong as if sederhana itu gitu. Gini Pak, Bapak tahu nggak, di seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, setiap penulis kitab-kitab itu semuanya mengutip ayat dari perjanjian lama. Yang saya maksud perjanjian lama dalam hal ini bukan Tanakh ya Pak ya, tapi Septuaginta. Ya, Septuaginta ini kan adalah kitab terjemahannya Tanakh. Tapi Septuaginta ini itu mengalami proses resensi namanya. Resensi itu artinya terjemahnya dikritik Pak oleh bapak-bapak gereja. Ya walaupun pada saat penulis perjanjian baru ini menulis belum ada resensi, tetapi kitab Septuaginta yang beredar itu pun tidak satu versi. Karena yang dikutip oleh Matius, yang dikutip oleh Lukas untuk hal yang sama itu bisa berbeda gitu. Ya. Betul. Jadi setelah melalui proses panjang, nggak 10-20 tahun Pak, ratusan tahun. Ya, dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, resensinya setelah selesai oleh Bapak Gereja Hesisius, yang sebelumnya ada Bapak Gereja Lucian, sebelum ada Bapak Gereja Origen, ini yang baru difinalisasi menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Oke. Bapak kira-kira tahu nggak, dari semua penulis perjanjian baru ini ada berapa ayat yang dikutip dari Septuaginta? Saya nggak tahu, saya belum. Hampir 1000 ayat Pak. 937 ayat tepatnya, ya. Walaupun mungkin tidak persis sama, tetapi jelas-jelas itu sedang membicarakan ayat yang di Septuaginta itu. Makanya kan di Matius kan sering ditulis, karena itu tergenapilah yang difirmankan Yesaya gini-gini. Nah itu kan mengutip dari Yesaya gitu Pak maksudnya. Nah yang terjadi adalah orang penulis-penulis perjanjian baru itu seperti begini Pak analoginya. Saya punya anak panah nih Pak. Saya tancepin di pohon itu pakai tangan. Cep gitu ya. Setelah tancepin baru saya gambar target yang bulat-bulat itu. Jadi seolah-olah kan tepat sasaran gitu. Padahal diinin dulu udah. Orang yang udah dibikin dulu. Orang yang tidak melihat saya seolah-olah saya memanah di tengah. Tepat tengah. Seperti itu sebenarnya kurang lebihnya. Tetapi masalahnya adalah penulis-penulis perjanjian baru yang mengambil ayat dari perjanjian Septuaginta ini mengambil ayatnya tapi tidak bawa konteksnya. Contoh, ketika misalnya diceritakan Yesus disalib, ada teriak di Matius dan Markus, Eli, Eli lama sabachthani. Diambil dari Mazmur 22. Mazmur 22 juga sebenarnya bahasa Ibraninya Eli, Eli lama azabthani. Bukan sabachthani. Tapi walaupun arti sama, beda dialek nih Pak. Kalau benar-benar istilahnya 100% Yesus menggenapi Mazmur 22, jangan Eli lama sabachthani dong. Eli lama azabthani dong. Betul. Terus begitu yang di Mazmur 22 dengan ada kalimat Eli lama azabthani ini konteksnya lagi ngomongin apa sih? Gitu kan. Ini nggak ada konteks nanti akan ada orang disalib akan mengucapkan begini, nggak ada. Ini lagi ngomongin Daud, lagi galau, dikhianati sama orang-orang dekatnya.
Ya, cuman ditafsirin sampai ya kan jauh. Nah, kira-kira gitulah. Itu ya, contoh. itu kenapa makanya ditafsirin terus sama jauh-jauh banget. Nanti ada lagi Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 7:14, yang lebih parah lagi Yesaya 5:3. Ya, itu karena mungkin pada saat itu saya tahu sih backgroundnya seakan-akan kan bahwa Yesus itu adalah penggenapan daripada Taurat. Jadi makanya stated seperti itu lagi. Oke, sekarang kan kita harus tahu global konteksnya nih Pak. Kenapa orang Kristen klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama? Ya, betul. Kan Yahudi dan Kristen sama-sama bilang bahwa di Perjanjian Lama itu nanti akan ada Mesias yang akan datang. Ya, betul. Kristen pada satu sisi klaim bahwa yang dijanjikan itu adalah Yesus. Betul. Oke. Karena sebelum Yesus pun sudah ada orang yang ngaku-ngaku Mesias. Setelah Yesus pun juga ada orang yang ngaku-ngaku Mesias gitu. Yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Jadi yang namanya ngaku Mesias itu udah hal yang biasa gitu loh, Pak. Udah hal yang biasa lah. Cuman masalahnya menurut menurut tafsir daripada yang punya kitab dalam hal ini Tanakh, ini kan orang-orang Yahudi yang rabbinik. Mereka bilang Mesias ini punya syarat. Syaratnya apa? Dia yang datang itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Oh, oke. Anaknya Daud ya. Kalau melalui Nathan nggak bisa, nggak jadi gitu. Terus yang akan turun ini Mesias itu nanti akan jadi raja bangsa Israel dalam arti literal, Pak. Oh, benar. Bener-bener raja bangsa Israel. Bukan sosok raja dalam arti raja rohani gitu lah. Iya, betul. Terus nanti ada lagi yang akan jadi Mesias ini benar-benar manusia. Hasil hubungan badan suami istri. Bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Karena seluruh orang Yahudi rabbinik percaya bahwa tidak mungkin Tuhan itu jadi manusia. Betul. Mesias yang akan datang itu nanti dia akan datang ketika semua manusia tidak ada lagi yang mengangkat senjata. Artinya tidak ada perang. Ini saya semua ada ayat-ayatnya nih Pak. Nanti kalau Bapak mau bisa saya kasih. Artinya Mesias ini nanti akan datang ketika dunia itu sudah damai. Tidak ada perang gitu. Ada lagi nanti Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia di dunia ini sudah mengenal Hashem. Hashem itu adalah Elohim, Tuhan Maha Esa. Dan terakhir di Perjanjian Lama ini tidak ada konsep Mesias yang akan datang itu dia akan datang menyelesaikan misi, terus dia pergi, terus dia datang lagi. PP gitu nggak ada gitu Pak. Kristen klaim bahwa Yesus adalah Mesias dijanjikan. Dia adalah anak Daud. Makanya disebutkan. Betul, ya. Silsilah Yesus anak Daud gitu. Padahal Yesus sendiri diceritakan di dalam Perjanjian Baru sendiri bahwa dia bukan anak kandung Yusuf. Sedangkan kalau di tradisi Yahudi untuk menentukan orang ini orang ayah, Yahudi atau bukan dari darah ibunya. Tapi kalau untuk menentukan ini orang Yahudi dan suku apa harus dari darah ayahnya. Bilangan 1 ayat 18. Itu ada tradisi begitu Pak, ada syarat-syarat begitu. Nah kalau Yesus bukan anak kandung Yusuf, bagaimana bisa dibilang dia keturunan Daud melalui Salomo gitu. Ketika Yesus lahir masih ada perang, sampai sekarang juga masih ada perang. Yesus itu sama orang Kristen dibilang Tuhan yang jadi manusia. Sudah beda lagi sama syaratnya Yahudi nih. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan yang jadi manusia karena dia cuma firman-Nya yang jadi manusia. Bapaknya tetap di sorga gitu katanya. Ya. Yesus itu Mesias karena apa? Karena dia yang istilahnya dia sudah menyelesaikan misi, sudah disalib, sudah diangkat, nanti akan datang lagi. Gitu. Tetapi kan itu tidak semuanya tidak sama dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Perjanjian Lama gitu loh Pak. Syaratnya beda. Jadi maka timbullah Kristen dengan Yesusnya, Yahudi melanjutkan dengan rabbiniknya. Tetapi, kembali lagi tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Hendra bahwa sebenarnya Kristen itu yang mendirikan itu Yesus atau Paulus. Kan jelas Pak, Yesus sendiri tidak pernah mengucapkan Kristen, murid-murid Yesus juga tidak ada yang menyebut Kristen. Yang disebut Kristen adalah Paulus, Barnabas, dan pengikutnya. Dan itu juga Barnabas satu kelompok kan? Satu kelompok. Dan Barnabas itu bukan Barnabas murid Yesus loh Pak. Bukan. Dan Barnabas Paulusnya sendiri jadi rasul, jadi the new rasul kan di luar 12 kan? Betul. Maksudnya mereka mengangkat diri sendiri menjadi rasul. Sendiri, ya betul. Tetapi gini Pak, yang mereka lakukan adalah memberitakan tentang Yesus. Bukan mengajarkan ajaran Yesus. Kenapa? Karena mereka punya audiens, punya jemaat, orang-orang